Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua diberi kanugrahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah bisa memberikan kesempurnaan kepada kita semua. Ibadah kita semua bisa kita sempurnakan di bulan suci ini sampai akhir. Amin. Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 kemuliaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5 kemuliaan, 5 keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharajal Baihaqi bi isnadin la insyaallah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala u'tiyat ummati fi syahri ramadhana khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli amma wahidun fa innahu idza kana awwalu lailatan min syahri ramadhana nadarallahu azza wa jalla ilaihim wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Amma saniyatu fa inna khulufa afwahihim khina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Amma salisatu fa innal malaikata tastaghfiru lahu fi kulli yawmin wa lailatin. Amma rabi'atu fa innallaha azza wa jalla ya'maru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi tazayyani li ibadi au syaka ayastarihu min ta'bid dunya ila dari wa karamati. Amal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghufira lahum jami'an. Artinya adalah hadis yang dikeluarkan dari Imam Baihaqi. Insyaallah sumbernya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku, yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi kanugrahan 5 kanugrahan di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kanugrahan itu kepada umat-umat sebelumku. Adapun 5 kanugrahan yang diberikan kepada umatku adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada malam pertama dari bulan Ramadan kepada mereka yang kepada umatku, dan Allah Subhanahu wa taala mereka melihat kepadanya dengan yaitu Allah melihat rahmat berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatku yang tidak disiksa selama-lamanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melihat kepada kita semua yang senang menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, dengan lisan alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Dengan ucapan rasa syukur, diniati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah melihat kepada kita semua dengan penglihatan berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyiksa, mengadab kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua adalah bahwasanya bau bajin atau bau yang tidak enak, bau yang tidak terima yang keluar dari orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mereka berjalan dalam keadaan baunya tidak sedap, tidak enak. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu derajatnya adalah lebih baik dari minyak misik. Derajatnya lebih baik dari minyak misik. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya malaikat-malaikat
minta ampun kepada mereka, kepada umat Nabi Muhammad SAW setiap hari dan setiap malam. Setiap hari dan setiap malam para malaikat meminta ampun kepada kita-kita semua yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian kenugrahan yang keempat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Rasulullah SAW, memerintahkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, siap-siaplah dan berhasillah kepada hamba-hambaku, yaitu mereka bisa istirahat dari kelelahan mereka di dunia. Mereka di dunia telah lelah karena beribadah di saat bulan Ramadan, maka atas kelelahan mereka diganti dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan surganya Allah. Ila dari wa karomati, ke rumahku, yaitu rumah surganya Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang berupa bisa bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah disediakan dan menjadi perhiasan bagi kita semua untuk bisa bertemu dengan Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kelima adalah pada akhir malam pada bulan Ramadan, maka semua umat Nabi Muhammad SAW diampuni dosanya. Mereka diampuni dosanya di akhir malam pada bulan Ramadan. Jika kita semua bisa melaksanakan puasa dan sholat tarawih khususnya, maka semua dosa-dosa dan kesalahan, kekhilafan yang telah kita kerjakan akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa kharaja Ahmad wal Bazzaru bi isnadi ma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiyat ummati khamsa khisalin fi ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum khulufu famit shaimi atyabu indallahi min rikhil miski wa tastaghfirulahum al-khitanu hatta yuftiru wa yuzayyinullahu azza wa jalla fi kulli yawmin jannatahu fayaqulu yushiku ibadiya as-solihuna ayulku anhum al-maunata wa yasiru ilaika wa tusaffatu fihi maradatus syayatini fala yakhlusu fihi ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin. Qila ya Rasulullah ahya lailatul qadar? Qala la walakinal amila innama yafa ajruhu idza qada amalahu. Artinya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bazzar dengan sanad keduanya, yaitu Imam Ahmad dan Imam Bazzar, yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku diberikan nugrahan berupa 5 keadaan, 5 tingkah atau 5 keadaan di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka, sebelum umatku, yaitu umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. 5 kanugerah yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa bau tidak sedapnya atau bajinnya pada mulut orang yang berpuasa itu adalah derajatnya lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak misik. Yang kedua yaitu semua ikan-ikan yang ada di laut, mereka semua ikan-ikan itu meminta ampun kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sehingga mereka semua manusia pada berbuka puasa. Jadi ikan-ikan yang ada di laut maupun di selain laut, semua ikan-ikan, mereka semua ikan-ikan itu minta ampun kepada kita semua di saat kita berpuasa, sehingga kita semua sampai waktu berbuka puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keindahan, yaitu perhiasan keindahan setiap hari berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, hai hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik,
kamu semua bertemu pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu semua menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan-setan dibelenggu, dirantai, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua tidak bisa selamat kepada sesuatu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan puasa. Dan bagi mereka semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diampuni dosa-dosanya di akhir malam di bulan Ramadan, di akhir malam pada bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara di saat kita melaksanakan puasa sebelum waktu imsak, setelah kita sahur, maka kita semua disunatkan, yaitu disunatkan untuk bergosok gigi. Bergosok gigi, membersihkan mulut, membersihkan gigi adalah kesunatan di saat sebelum waktu imsak. Tetapi ketika waktu imsak, ketika kita puasa setelah waktu imsak, maka kekemu gosok gigi adalah hukumnya makruh. Gosok gigi adalah kekemu hukumnya adalah makruh. Maka kita sebaiknya yaitu membersihkan mulut kita setelah kita sahur, langsung kesunatan kita semua untuk kita mencuci gigi kita, membersihkan gigi kita setelah kita semua sahur. Dilanjutkan lebih baik yaitu sholat hajat, sholat tasbih atau sholat tahajud sambil menunggu jamaah di saat kita semua nanti masuk yaitu waktu sholat subuh. Lebih baik dilanjutkan dengan jamaah sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah yang paling baik. Jangan sampai kemudian ketika kita semua adalah setelah sahur langsung ke kamar tidur, akhirnya ketiduran sampai waktu pagi, kita semua meninggalkan sholat setelah sahur. Itu tidak baik, itu hukumnya tidak boleh. Maka sebaiknya jaga, di samping sahur adalah kesunatan di saat kita melaksanakan puasa Ramadan, maka jaga sholat fardu kita masih harus kita jaga dengan sebaik-baik. Begitu juga di sini semua ikan-ikan yang ada di laut semua minta ampun kepada kita semua yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semua malaikat minta ampun, mendoakan kepada kita semua. Semua ikan-ikan yang ada di laut pun mendoakan kepada kita semua. Mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kita yaitu berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa itu juga doa-doa kita diamini, didoakan oleh para malaikat-malaikat untuk dikabulkan doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya juga di sini adalah apabila kita semua termasuk orang yang melaksanakan ibadah puasa dan ibadah malam yaitu sholat tarawih, kita semua termasuk orang yang dikatakan soleh baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari di sini Allah Subhanahu wa taala memberi perhiasan, yaitu memberi perhiasan, memberi pahala setiap hari berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke jalannya Allah, yaitu kembali kepada kesucian, karena kita semua disucikan dengan ibadah di bulan Ramadan. Di saat ini juga, pada saat Ramadan juga, semua setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua setan-setan tidak ada yang lepas seperti hari-hari biasa di bulan selain Ramadan. Sehingga semua yang ada yaitu kita semua yang ada pada bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita semua terhindar atau selamat dari godaan-godaan setan. Kemudian yang kelima adalah kemuliaan, keistimewaan di bulan suci Ramadan. Di antara yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada kita semua
di akhir malam pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kanugrahan yang luar biasa, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasul, apakah 5 keadaan 5 tingkah itu? Apakah dia namanya Lailatul Qadar, hai Rasul?" Rasul menjawab, "Tidak. Itu adalah yaitu pahala yaitu yang diberikan kepada orang yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, maka yaitu amal-amalnya diberi pahala yang ada pada 5 tersebut. Itu tidak malam Lailatul Qadar, tapi setiap kita semua, yaitu umat Islam yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan sholat taraweh pada malam dengan menghidupkan ibadah malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipenuhi janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah memberikan pahala yaitu surga. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rahmat, maghfirah, dan pintu-pintu taubat, pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua menuju rahmatnya Allah, menuju maghfirahnya Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua kelak termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.